Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian semuanya ya di channel YouTube Berkah Belajar ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal saintek biologi tentang pernyataan ya, atau sebab akibat nanti ya, pernyataan benar, pernyataan salah. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Nomor 11 ya, nomor berikutnya yaitu kitosan merupakan bahan pengawet makanan yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin, yaitu pernyataan pertama. Terus sebabnya nanti kitosan merupakan produk turunan lignin dari limbah pengolahan udang. Nah, di situ udara ya, harusnya udang. Nah, salah ketik, maaf ya. Pengolahan udang dan kerang. Ya. Ya, berarti ini apa jawabannya? Oke, pembahasannya adalah kitosan itu benar ya, merupakan bahan pengawet alami ya. Bahan pengawet alami makanan yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin. Berarti untuk pernyataan pertama itu benar ya. Terus apakah kitosan itu merupakan turunan dari lignin? Oke, jawabannya apa? Pernyataan keduanya berarti salah ya. Harusnya kitosan itu merupakan produk turunan dari zat kitin ya, yang diperoleh dari limbah pengolahan udang dan kerang ya. Oke, berarti jawaban nomor 11-nya itu apa? C ya, pernyataan benar, pernyataan keduanya salah, berarti C. Terus untuk berikutnya ya, nomor berikutnya, sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi. Terus pernyataan keduanya, cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Oke, jawabannya. Oke ya, kita bahas dulu ya. Untuk pernyataan pertama itu sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi. Berarti pernyataan itu benar ya. Karena apa? Sistem limfa atau disebutnya getah bening itu terdiri atas cairan limfa, terus pembuluh limfa dan kelenjar limfa ya. Ya, cairan tersebut atau cairan limfa itu mengandung sel darah putih ya. Berarti nanti pernyataan keduanya salah ya, karena ini mengandung sel darah putih ya. Yang berfungsi untuk sel darah putih itu berfungsi untuk mematikan kuman penyakit ya, atau bakteri-bakteri patogen. Terus cairan ini keluar dari pembuluh darah dan mengisi ruang antar sel sehingga membasahi seluruh jaringan tubuh. Cairan ini akan dikumpulkan oleh sistem pembuluh limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi ya. Berarti untuk pertanyaan pertama benar ya, karena itu cairan limfa atau sistem pembuluh limfa itu mengembalikan lagi cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Untuk pernyataan keduanya, cairan limfa itu mengandung sel darah putih ya, bukan sel darah merah ya. Nah, kalau itu sel darah merah benar berfungsi mengikat oksigen. Kalau sel darah putih berfungsi untuk mematikan kuman penyakit. Berarti pernyataan pertama benar, pernyataan keduanya salah. Berarti jawabannya C ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya ya. Pernyataan pertama, melalui proses isolasi reproduksi dapat terbentuk spesies baru. Terus pernyataan keduanya, isolasi reproduksi dapat mencegah pertukaran gen antar populasi yang mempunyai sifat genotip berbeda. Ya, berarti bagaimana pembahasannya ini atau jawabannya? Oke, kita bahas ya. Pembahasannya di sini melalui proses isolasi reproduksi ya. Isolasi reproduksi apakah dapat terbentuk spesies baru? Ya, bukan ya. Berarti pernyataan pertama itu salah ya. Nah, untuk supaya bisa terbentuk spesies baru itu ada faktornya ya. Faktor pertama itu seleksi alam, terus hibridisasi, mutasi ya, itu yang bisa menyebabkan spesies baru ya. Terus berarti pernyataan pertama salah. Terus untuk pernyataan keduanya, apakah isolasi reproduksi nanti dapat mencegah pertukaran gen antar populasi yang mempunyai sifat genotip berbeda? Berarti pernyataan tersebut benar ya.
Melalui proses isolasi reproduksi nanti dapat mencegah terbentuknya spesies baru. Itu yang pertama tadi ya, pernyataan salah. Terus pernyataan keduanya, pada isolasi reproduksi itu digunakan untuk mencegah pertukaran gen antar populasi ya, populasi prazigot yang mempunyai sifat genotip beda. Berarti alasan ini benar ya, isolasi reproduksi itu dapat mencegah pertukaran gen antar populasi ya yang mempunyai sifat genotip berbeda. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, berarti jawabannya adalah D ya. Terus lanjut soal berikutnya. Daun waru yang telah terinokulasi fungi dapat digunakan untuk membuat tapai. Terus pernyataan keduanya, daun waru memiliki trikom sebagai modifikasi epidermis daun ya. Oke, pembahasannya untuk pernyataan pertama itu daun waru bisa yang sudah terinokulasi fungi, apakah nanti bisa dibuat sebagai bungkus tapai ya, bungkus ketela yang nantinya bisa menjadi tapai ya. Pernyataan itu salah ya. Belum tahu ya, daun waru itu nanti terinokulasinya oleh fungi apa ya, belum tahu. Kalau funginya nanti fungi yang sebagai bahan tapai ya bisa ya, tapi ini belum jelas funginya fungi apa ya. Berarti pernyataan tersebut salah ya, tidak bisa ya. Kalau nanti terinokulasi fungi yang sudah jelas untuk tape itu ya, Saccharomyces cerevisiae dan sebagainya itu ya, yang bisa, atau ragi nanti. Berarti pernyataan pertama salah ya. Terus daun waru memiliki trikom sebagai modifikasi epidermis daun. Berarti pernyataan keduanya benar. Berarti jawabannya apa? D ya. Oke, pernyataan yang kedua adalah soal nomor 21 itu jawabannya adalah D ya. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Terus selanjutnya di situ terlihat nomor 22 ya. Maaf itu tadi ambil soal nomor soalnya itu tidak urut ya. Terus selanjutnya ya, itu kalau di situ terlihat nomor 22 ya. Tumbuhan dioecious selalu mempunyai bunga yang sempurna ya. Tumbuhan dioecious memiliki bunga jantan dan betina dalam satu individu ya. Perlu diketahui ya, ini pembahasannya ya, perlu diketahui tumbuhan dioecious itu adalah tumbuhan yang berumah dua ya. Kalau tumbuhan yang berumah dua berarti bunga jantan dan bunga betinanya itu terpisah ya, atau nanti satu tumbuhan itu hanya memiliki bunga jantan atau lagi hanya memiliki bunga betina saja, itu tumbuhan dioecious. Terus berarti pernyataan yang pertama salah ya, karena tidak lengkap ya, bunganya tidak lengkap karena apa? Jantan dan betinanya terpisah ya. Terus pernyataan keduanya, tumbuhan dioecious memiliki bunga jantan dan betina dalam satu individu. Berarti sudah saya jelaskan tadi ya, berarti itu salah ya, itu terpisah ya. Dioecious itu terpisah ya. Berarti pernyataan keduanya salah juga. Berarti jawabannya adalah E ya. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 salah. Jawabannya E. Terus berikutnya ya, di situ terlihat nomor 23 ya. Lisosom ya, organel sel lisosom dan pereksosom merupakan organel yang terdapat dalam sel semua organisme eukariotik, tetapi memiliki fungsi yang berbeda ya. Terus pernyataan keduanya, lisosom memiliki enzim hidrolase, sedangkan peroksisom memiliki enzim katalase. Nah, kita bahas untuk yang pernyataan pertama ya. Lisosom itu merupakan organel sel yang hanya ditemukan di sel hewan ya, di sel tumbuhan itu tidak memiliki ya. Terus kalau peroksisom itu adalah di hewan ada, di tumbuhan ada ya. Organel sel peroksisom itu di hewan dan tumbuhan memiliki atau ada. Berarti untuk pernyataan pertama itu
Salah ya, untuk eukariotik itu kan ada plantae dan animalia kan termasuk eukariotik. Terus protista yang terus fungi juga itu eukariotik ya. Terus protista yang mirip tumbuhan itu ya juga eukariotik ya. Nah, sedangkan ini pernyataannya semuanya memiliki organel ini ya, lisosom atau perisosom. Padahal lisosom tadi hanya dimiliki hewan, tumbuhan kan tidak memiliki. Terus peroksisom itu dimiliki kedua-duanya ya. Berarti untuk pernyataan pertama adalah salah ya. Terus pernyataan pertama tadi salah. Terus pernyataan keduanya, lisosom itu memiliki enzim hidrolase. Benar ya. Enzim hidrolase yang berperan dalam pencernaan intraseluler ya. Terus untuk enzim peroksisom itu dimiliki oleh sedangkan peroksisom itu memiliki enzim katalase ya, yang fungsinya itu untuk mengkatalis perubahan peroksida atau H2O2 yang bersifat racun itu menjadi molekul yang tidak beracun berupa air, H2O dan oksigen ya. Nah, berarti ini pernyataan pertama tadi salah, pernyataan keduanya benar. Berarti jawabannya adalah D ya. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau video ini menurut kalian bermanfaat atau bisa memberi pembelajaran, mohon dukungannya ya. Mohon dukungannya dengan like, subscribe dan komen ya. Like, subscribe dan komen di channel YouTube Berkah Belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.